Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 6 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati ya, boleh. Oke, aku melihat di sini ada heart to heart conversation. Orang ini nampaknya seperti kayak kamu dan dia itu memiliki koneksi secara batin ya. Kalian itu bisa saling gini. Kalau misalkan di sana dia rindu, ya, kamu pun merasakan kalau kamu juga rindu sama dia. Jadi kayak ada koneksi secara batin gitu di antara kamu dengan dia. Jadi seperti batin kalian itu saling berbicara satu sama lain tentang apa yang kalian rasakan satu sama lain, seperti itu, ya. Oke, dia ini orang masa lalumu, entah kalian memang sudah pernah menjalin suatu relationship, hubungan romansa, atau ya ini dia teman, atau apapun lah ya orang yang kamu kenal di masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan saat ini kamu dengan dia sudah tidak seperti dulu, kamu dengan dia sudah menjadi mantan, sudah menjadi ya masa lalu ya, sudah tidak bersama lagi ya, sudah berjarak seperti itu, sudah tidak intim, sudah tidak ada komunikasi. Ada hubungannya dengan anak di sini. Aku lihat kemungkinan salah satu di antara kalian sudah ada yang memiliki anak, atau bisa jadi mungkin ada pengaruh anak, mungkin anak tidak restu ya, atau memang harus memprioritaskan anak terlebih dahulu, atau apapun yang berhubungan dengan anak. Bisa jadi juga kalau ini bukan soal anak, bisa jadi mungkin sifat yang kekanak-kanakan. Salah satu atau dia mungkin punya sifat yang kekanak-kanakan. Make the effort, aku lihat kayak ada keinginan atau energi dari dia untuk melakukan suatu tindakan agar kamu tahu bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, dia mencintai kamu, dia menginginkan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin sekali nunjukin bahwa dia itu sebenarnya masih sayang sama kamu, dia menginginkan kamu, seperti itu ya. Ada chemistry, ada gairah, ada passion ya, ada gairah, ada perasaan cinta, ada ketertarikan yang kuat dari dia terhadap kamu, ada rasa sayang, seperti itu. Aku melihat bahwa kamu dengan dia ini LDR ya, jauh di sana. Atau bisa jadi memang dia orangnya suka traveling, atau mungkin dia habis misalkan dipindah tugaskan dalam pekerjaannya ya, bisa jadi. Terus itu juga bisa jadi dia mungkin suka kilar-kilir ya, traveling ke sana sini seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini free yourself, ada yang memang harus dia prioritaskan dulu, terutama tentang karir, uang, materi ya, atau kestabilan hidup. Intinya untuk dirinya terlebih dahulu, kehidupan pribadinya dulu gitu ya, itu dari materi itu. Materi, kestabilan hidup, kesuksesan, keuangan ya, pokoknya yang berhubungan dengan itu semua. Oke. Aku melihat bahwa ternyata dia merasa hubungan kamu dengan dia selama ini menunjukkan rasa ketidaknyamanan ya satu sama lain. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat nampaknya memang secara kasat mata hubungan kalian kayak berjalan baik-baik saja gitu ya. Atau di mata orang lain kayak hubungan kalian baik-baik saja seperti itu. Padahal sebenarnya di sini tuh ada masalah, terutama tentang masalah komunikasi. Jarang sekali ada komunikasi, ataupun kalaupun ada komunikasi itu bukan membahas hal-hal yang penting di antara kalian
kalian berdua, atau ada miskomunikasi atau apapun yang berhubungan dengan komunikasi itu bermasalah. Aku lihat di sini. Terus juga banyak sekali di antara kalian yang tidak saling sepakat. Kamu maunya A, dia maunya Z, ya. Dia mau melakukan A, kamu maunya melakukan B, seperti itu. Jadi banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Kemudian juga kalau misalkan ada masalah lain gitu ya, masalah-masalah itu hanya seperti ditekan saja atau hanya kayak diabaikan, tidak diselesaikan, tidak dicari solusinya, tidak mau diperbaiki masalahnya, tidak mau tidak mau diselesaikanlah, intinya seperti itu ya. Selalu ditekan. Kalau ada masalah kabur, kalau ada masalah pergi, ghosting, seperti itu. Sehingga timbullah ketidakamanan yang terjadi di hubungan ini, seperti itu ya. Dan kalau aku lihat sebenarnya sebaiknya kalian tidak menarik kesimpulan secara langsung ya di hubungan ini, karena di sini aku lihat memang ada yang tidak jujur. Kemungkinan dia selama ini tidak jujur sama kamu, sehingga bagi kamu sebaiknya tidak mengambil langsung kesimpulan ya. Pahami dulu, lihat dulu apa yang sebenarnya selama ini dia tutup-tutupi, atau yang tidak dia utarakan, atau yang tidak dia jujurkan. Ya, yang tidak, kenapa dia sampai tidak jujur, kenapa sampai dia tidak terbuka, apa yang sebenarnya dia sembunyikan, apa yang sebenarnya tidak mau dia bongkar. Nah, ketika di sini kamu sudah tahu itu semua, sudah tahu situasinya lebih jelas, barulah di sini kamu sebaiknya mengambil suatu tindakan yang nyata gitu ya, entah memang harus berakhirkah atau memang harus merubah sikap ya, atau apapun gitu. Yang penting di sini kamu tahu jelas dulu sebenarnya ada apa. Tapi kemungkinan ini memang sudah tahu sih ya, kamu nampaknya memang sudah tahu jelas apa yang terjadi, makanya di sini kalian sudah tidak bersama. Seperti itu ya. Kalau aku melihat nampaknya di sini baik kamu ataupun dia, kalian ini terlalu berpegang teguh pada sesuatu yang memang hubungannya sudah tidak sehat. Ya, mungkin salah satu di antara kalian terlalu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini dan pasangan. Tetapi ternyata semakin dipegang teguh, semakin digenggam, semakin menyakiti kamu yang berjuang. Gitu ya. Jadi bisa jadi di sini kamulah yang selama ini berjuang, bertahan untuk hubungan ini walaupun kamu tahu hubungan ini menyakitkan. Semakin kamu perjuangkan hubungan ini, semakin menyakiti kamu, seperti kamu menyayat hatimu sendiri gitu ya, seperti kamu yang tidak mau lepas dari luka ya, atau dari rasa sakit ini gitu ya. Jadi kemungkinan kemarin-kemarin tuh kamu tidak mau move on itu ya karena tidak mau meninggalkan ya, mungkin punya ekspektasi bahwa dia akan berubah atau gimana gitu ya, atau memang karena masih bucin gitu kan. Intinya seperti itu. Jadi semakin kamu menggenggam hubungan ini, semakin menyakiti kamu dan juga pasangan di dalam prosesnya, di dalam bertahannya ini. Makanya di sini kalian memilih untuk pergi, ya. Kemungkinan hubungan yang selama ini kamu coba untuk lindungi dan pertahankan dengan sangat keras, sebenarnya memang hubungan ini tuh sudah goyah ya, bahkan orang-orang terdekat kalian pun bisa gitu loh menyadari, merasakan ya bahwa hubungan ini tuh sudah nggak pantas untuk diperjuangkan kayak gitu. Karena notabene-nya juga ya, aku melihat sebenarnya temanmu atau keluargamu itu seperti melihat dari gerak-gerikmu yang merasa resah, sering sekali merasa resah, merasa gelisah, tidak nyaman, selalu bersedih, selalu galau, ya seperti nggak ada semangat, seperti itu ya. Pokoknya hidupmu kusam gitu loh, raut wajahmu kusam ya, hidupmu kayak nggak ada gairah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ya dari teman ataupun keluarga, atau keluarga dan temanmu ya menyadari ini gitu, kamu hubungannya memang udah kacau gitu. Nampaknya kamu berdiling dengan seseorang yang masih memiliki pekerjaan yang belum stabil, atau memang dia masih belum tuntas ya dengan pekerjaannya, fokusnya masih prioritas adalah pekerjaan ya. Mungkin dia bekerja dengan seseorang sehingga ya benar-benar harus fokus gitu ya untuk
menyelesaikan tugasnya seperti itu, atau ya apalah pokoknya di sini aku lihat ada pekerjaan dia yang belum tuntas karena mungkin sering terjadi penundaan, entah itu memang penundaannya dari dia atau penundaannya ya memang karena tidak berjalan dengan lancar ya. Intinya di sini ada penundaan, terus itu juga aku lihat ada usaha dari dia yang mungkin kurang giat atau usaha dia terlalu rendah atau apa ya, kurang effort lah ya dalam bekerja seperti itu ya, kayak mungkin malas-malesan atau gimana gitu. Orang yang boros ya, aku lihat dalam kehidupannya kayak kurang adanya pertumbuhan dalam hidupnya, bahkan mungkin dia merasa saat ini tuh kayak justru malah hidup dia banyak sekali kemundurannya daripada kemajuannya. Orang yang tidak sabaran ya, dan aku lihat kayak orang yang kurang dihargai atau kurang penghargaan ya. Ya gimana mau mendapatkan penghargaan ya atau reward dari kantornya atau dari bosnya, karena ya ini dia aja bekerjanya nggak becus gitu ya, atau apa ya, effort dari kerja kerasnya itu kayak kurang gitu, kurang bekerja keras lah bisa dibilang seperti itu. Kemudian aku melihat di sini kalau udah ada Seven of Pentacles reverse, berarti kalau masalah tentang hubungan juga nggak bagus. Aku lihat di sini ya, kalian menjalani hubungan yang mungkin selalu menunjukkan masa-masa sulit di dalam hubungan ini, karena kalian merasa hubungan ini seperti terjebak dalam kemonotonan ya, kurang ada perkembangan koneksinya, hubungannya stuck gini-gini aja, nggak kemana-mana, dan kalian juga merasa terjebak gitu ya untuk membuat hubungan ini maju, kok sulit banget kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya kalian itu butuh ruang, butuh jeda dari rutinitas kalian satu sama lain ya, agar kalian itu bisa memiliki kualitas bersama untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan pasangan. Tapi nyatanya di sini aku lihat kalian berdua mungkin tidak bekerja cukup keras untuk hubungan kalian ya, karena di sini kalian kurang waktu untuk dihabiskan bersama dengan pasangan, sehingga menyebabkan hubungan kalian putus ya, koneksi di antara kalian putus karena kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang, atau masalah pribadi ya, masalah masing-masing, dan mungkin pasangan tidak dilibatkan sehingga ya nggak ada pengertian dari satu sama lain. Gimana mau dilibatkan, komunikasi aja jarang seperti itu. Sehingga di sini aku lihat memang karena situasinya seperti ini membuat kamu merasa kesal dengan lambatnya koneksi ya, koneksi yang berkembang di hubungan kalian. Bahkan kamu pun percaya bahwa usaha yang selama ini kamu perjuangkan untuk hubungan ini, untuk dia, itu seperti tidak ada yang efektif, tidak ada yang menghasilkan, tidak dihargai ya, tidak ada hasilnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini kalau misalkan kamu ingin memperjuangkan atau kalian berdua ingin memperjuangkan, ya butuh quality time berdua sebenarnya ya. Terus juga aku melihat di sini sebenarnya kalian itu butuh untuk apa ya? Apa sih namanya itu? Memusatkan perhatian kalian satu sama lain untuk mencapai tujuan kalian. Terus juga rencana yang sudah kalian buat bersama-sama selama ini cobalah untuk dievaluasi ulang. Nah, itu ya. Jadi sekarang tuh pikirkan ya, mana yang mungkin perlu kalian prioritaskan terlebih dahulu dalam hidup ya. Tujuan kalian arahnya mau kemana? Ini ini yang menjadi prioritas. Nah, sekarang fokusin di itu. Kalau memang saat ini fokus kalian adalah karir, keuangan, ya maka fokus saja di situ. Tapi kalau kalian mau fokus di percintaan, maka fokuskan di situ. Gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan kalian itu ingin kedua-duanya dijalani bebarengan, tapi nampaknya energi kalian itu kayak nggak bisa gitu, nggak mampu kalau salah satu antara pekerjaan dan dan percintaan kalian itu belum stabil ya, kalian jalani bebarengan. Itu sulit untuk membagi waktunya ya, untuk memfokuskannya itu kayak sulit gitu. Jadi sebaiknya fokuskan saja dulu, selesaikan satu dulu, misalkan karir dulu diselesaikan. Oke, sudah karir bagus, keuangan bagus, baru di sini fokus ke hal lain, yaitu mungkin percintaan gitu. Ya, karena di sini aku lihat entah ini kamu atau dia
itu mungkin secara keuangan belum baik, secara karir belum baik, tapi juga nafsu pengen segera pengen menjalin suatu hubungan sehingga keteteran gitu ya, kayak tidak bisa terhandle gitu ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan, akhirnya pasangan diabaikan, akhirnya pasangan merasa tidak dihargai, udah hancur gitu ya. Tapi masih tidak mau mengalah juga gitu loh, tidak mau hanya fokusnya di karir aja, tapi juga tetap mau menjalani hubungannya, udah hubungannya makin kacau ya, akhirnya seperti apa ya, mempermainkan, dibilang selingkuh ya mungkin bisa jadi selingkuh ya gitu, karena ya pasangannya mungkin sering berantem gitu kan dengan pasangan, terus merasa tidak dihargai, akhirnya ada yang selingkuh, bla bla bla, ya kacau deh intinya lah ya. Nampaknya aku lihat di sini kamu berdealing juga dengan seseorang yang sebenarnya belum memiliki kehidupan yang aman ya, entah ini dari materi kah, atau dari mentalnya, atau dari situasi hidupnya ya. Intinya dia selalu merasa tidak aman gitu ya. Kayak kalau misalkan dia lengah sedikit dia akan hancur gitu. Kalau dia lengah sedikit dia akan rugi. Kalau dia lengah sedikit mungkin dia akan kehilangan kesempatan atau apa. Ya pokoknya penuh kayak ketidakamanan dalam hidupnya. Orang yang kurang percaya diri ya, atau mungkin dalam pertumbuhannya itu kurang ada pertumbuhan ya. Orang yang kecenderungannya itu sombong, orang yang sombong banget ya, orang yang sombong. Orang yang selalu apa ya, kayak membuat masalah sehingga membuat hubungan kalian itu selalu retak gitu loh. Ya, yang hubungannya tadinya adem ayem tapi ada aja yang dia lakukan sehingga hubungan kalian akhirnya retak, hubungan kalian akhirnya goyah seperti itu. Ada ketidakharmonisan juga di antara kamu dengan dia selama ini ya. Terus juga ada kelalaian yang mungkin kewajiban-kewajiban yang harus diberikan oleh pasangan atau dilakukan oleh pasangan. Orang yang mungkin suka mengganggu ketenanganmu gitu ya, atau sebaliknya mungkin kamu suka mengganggu ketenangan dia ya. Aku lihat memang dia ini belum ada kemajuan dalam hidup ya. Kehidupan dia serasa sekarang itu masih terasa seperti mencekik, maksudnya itu kayak capek banget gitu ya, kayak apa ya, darurat gitu loh, kayak ya gimana sih ya, kehidupan mungkin secara karir mungkin belum bagus ya, belum sesuai harapan dia seperti itu, terus itu mungkin pendapatan atau keuangan mungkin ya belum stabil gitu ya, atau apalah gitu. Pokoknya di sini aku lihat kehidupan dia tuh seperti tidak ada tidak bergerak maju. Hidup dia tuh kayak nggak bergerak maju, stuck di situ-situ aja, sehingga dia merasa tercekik ya. Sedangkan mungkin kalau masalah tentang perekonomian yang stuck gitu ya, karir juga stuck, sedangkan perekonomian atau biaya hidup semakin tinggi gitu ya, sedangkan pendapatan ya segitu-gitulah atau justru malah lebih berkurang seperti itu. Terus juga aku lihat nampaknya dia ini orang yang berjuang sendirian, kurang adanya dukungan dari keluarga ya. Jadi mungkin keluarganya ya orang yang individual ya. Jadi walaupun berkeluarga tapi ya kayak ngurus diri sendiri gitu. Atau ya mungkin dia tidak mendapatkan dukungan dari orang tua gitu ya. Dia nggak punya privilege dari keluarganya seperti itu. Sehingga ya berjuang berdiri di kaki sendiri gitu loh ya. Kemudian aku melihat ini, dia ini orang yang terlalu pengontrol, manipulatif ya dari waktu ke waktu, terus juga apa ya, mungkin kamu dengan dia sudah menjalani hubungan ini sudah sangat lama ya, ada yang bertahun-tahun ya. Mungkin di awal-awal tahun hubungan berjalan baik dan kuat ya, baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu kalian akhirnya menyadari kurangnya di hubungan ini apa sifat aslinya seperti apa ya antara kamu dengan dia. Jadi aku melihat di sini kayak kalian semakin kesini semakin merasa bahwa seperti keinginan kalian seolah-olah sering sekali dikesampingkan oleh dia
Bahkan ini terlalu lama. Jadi mungkin kalian dulu itu pengen apa gitu ya. Tapi sampai detik ini pun tidak ada tuh keinginan kamu yang dia realisasikan, dia wujudkan. Sedangkan dia kalau misalkan punya apa keinginan gitu ya, dari keinginan ke kamu gitu, kamu langsung memberi. Tapi kalau kamu punya keinginan terhadap dia, dia nggak bisa memberi. Seperti itu. Terus itu juga apa nih? The Hangman. Sejujurnya dulu ketika dia masih sama kamu, aku lihat dia ini kayak apa ya? Seperti ingin menyerah, ya, ingin melepaskan. Tapi aku lihat di sini kayak kamu tetap selalu berkorban untuk dia. Kamu selalu tetap menunggu, ya. Cuman si dianya yang seperti tidak yakin akan arah hidup dia atau arah hubungan ini mau dibawa kemana, seperti itu. Jadi aku lihat kayak ada pemikiran-pemikiran dia yang membatasi, ya, sehingga apa ya, dia itu seperti banyak mempertimbangkan sudut pandang baru yang muncul di otak dia ataupun saran-saran dari orang gitu ya. Orang ini orang yang banyak pertimbangannya. Yaitu tadi misalkan karir belum bagus, keuangan belum bagus, sedangkan misalkan keinginan kamu selama ini adalah komitmen atau pernikahan. Ya dia melihat sudut pandang dari perekonomian, mungkin dia belum stabil secara tanggung jawab, mungkin dia belum siap ya secara ekonomi ataupun mental. Terus dari segi apapun mungkin ada yang berbeda, sehingga di sini aku lihat memang dia ini kenapa ragu ya, bukan ragu sih, seperti kayak ingin menyerah gitu ya dengan kamu atau dengan hubungan ini ya, karena banyak sekali yang dia pikirkan, banyak sekali yang menjadi pertimbangan dia dengan sudut pandang yang berbeda kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya, bisa dibilang tuh kayak dia juga ya nggak bisa memaksakan situasi, dia seperti tidak bisa mengontrol situasi ya, karena di sini ya apalah daya dia gitu ya. Kalau memang saat ini situasinya tidak memungkinkan atau keadaan dia tidak memungkinkan untuk memberikan kamu komitmen atau pernikahan ya mau dikata apa, dia juga tidak bisa gitu ya untuk segera-segera juga memberikan kamu hubungan yang berkomitmen gitu ya, karena dari dianya aja kalau aku lihat di sini kayak ancur-ancuran gitu loh, dia benar-benar berjuang sendiri gitu. Jadi ya dia hanya jalani aja gitu ya. Untuk perkembangannya juga dia nggak tahu gitu, karena ya hidup dia aja kayak ya nggak tahu gitu, hidup dia ke depannya akan seperti apa, apakah bisa stabil, apakah bisa segera sukses, itu nggak tahu gitu. Sehingga ya dia tidak bisa memburu-buru ya, membuat hubungan ini terburu-buru agar ada komitmennya, seperti itu. Ditambah lagi dengan komunikasi yang jarang sekali ada, masalah banget di sini ya. Karena memang ya aku lihat sebenarnya dia ini orang yang belum siap untuk berkomitmen ataupun menjalin suatu hubungan. Seperti itu ya. Sehingga selama ini hubungan yang dia jalani bersama kamu ya, entah itu ada komunikasi, entah itu intim ataupun tidak ya, dia hanya memanfaatkan waktu saat masih dengan kamu itu hanya untuk melihat dari perspektif kamu, melihat dari sudut pandangmu, melihat dari sikap tingkah lakumu, tindakan kamu, keputusan kamu. Intinya dia melihat dari perspektif. Jadi sebenarnya orang ini dari dulu itu sering memantau kamu ya, gimana nih ya, dia itu entah dia udah pernah cerita kah ataupun belum, tapi yang pasti dia kayak menilai ya, mempertimbangkan nih, aku nih belum settle loh dari karir, keuangan. Terus gimana dengan kamu yang sebenarnya kan sangat mengharapkan komitmen gitu. Apakah kamu bisa menunggu dia? Apakah kamu bisa mengerti dia? Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dia. Terus itu yang gak ada komunikasi, karena ya gimana mau komunikasi gitu ya. Karena mau komunikasi pun itu dia tidak bisa memberikan sesuatu gitu loh, tidak bisa memberikan kepastian gitu loh. Jadi mau apa yang dibahas juga
kayak dia nggak tahu gitu. Makanya di sini juga dia nggak ada komunikasi dengan kamu, makanya jarang gitu ya, jarang ada komunikasi gitu ya. Bisa jadi mungkin dia seorang pria sehingga harga dirinya, pride dia itu adalah di ekonomi ya, di pride dia itu adalah di keuangan yang mapan. Kalau misalkan dia nggak punya keuangan yang mapan, ya dia nggak akan bisa percaya diri untuk mengajukan dirinya, untuk mengajukan hubungan dengan kamu seperti itu. Bisa jadi karena di sini kan di sini cuma yang empress nih. Di sini laki-laki ya, gambarnya seperti pria-pria gitu. Tapi itu kalau masalah gender yang ditaruh tidak ada yang pasti ya di gender ya. Tidak bisa menentukan dia laki atau perempuan kecuali kalau individu pembacaannya ya. Oke. Intinya seperti itu ya. Dia orang pride-nya itu di ekonomi, pride-nya di harga dirinya itu ya, harga dirinya itu ya, kebanggaan diri dia itu ada di kesuksesan dia, kesuksesan, kestabilan hidup, karir, uang, seperti itu ya, seperti itu. Kemudian aku melihat bahwa menurut dia ini dengan sikap dia yang seperti ini adalah bentuk pengorbanan dia untuk kamu. Entah apalah ya pola pikir dia, kenapa dia menganggap bahwa ini adalah pengorbanan, tapi ya dia menganggap ini pengorbanan. Ya, entah itu dari segi apa. Ya, entah segi dari dia seperti apa ya? Memiliki kamu tapi tidak memberikan kepastian, itu bentuk pengorbanan atau apalah, dia merasa bahwa ini adalah pengorbanan dia gitu. Oke. Eight of Pentacles. Sebenarnya orang ini tuh punya suatu keterampilan, punya suatu keahlian atau bakat ya. Dan aku lihat bakat dia ini sebenarnya tinggi loh ya. Jadi bukan yang bukan hanya yang ecek-ecek gitu loh. Ya, mungkin dia orang yang berpendidikan cukup tinggi, misalkan kayak dokter, orang IT yang semacam itu ya. Jadi sebenarnya standar dia tinggi dalam keahlian, dalam memiliki keahliannya itu ya, dalam penguasaan keahliannya itu bagus gitu loh ya, sangat berdedikasi banget dalam keahliannya. Orangnya sebenarnya seperti itu karena di sini Eight of Pentacles berarti orang yang sangat berjuang loh ya dalam karir. Dia ini sudah banyak ya, atau bahkan sampai sekarang dia ini sudah mencurahkan banyak usaha, pengabdian, pengertian dalam hubungan kalian. Entah dalam hal apa, dia merasa dia sudah mencurahkan banyak usaha, pengabdian dan pengertian di hubungan kalian. Dan dia beranggapan bahwa seharusnya ini sudah membuahkan hasil, tapi nampaknya hubungan kalian ya tidak berjalan dengan baik ya. Dia beranggapan karena dia sudah memberikan usaha atau pengorbanan, ya dia menganggap seharusnya sudah berhasil, tapi nampaknya tidak. Dan aku melihat sebenarnya gini, kamu dan dia ini seharusnya sama-sama berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan kalian sama-sama. Jadi itu tadi ya di Seven of Pentacles. Coba kalian lihat lagi sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan hidup kalian. Apakah memang tentang percintaan dulu atau keuangan dulu? Kalau kedua-duanya kalian nggak bisa ya, kalian ini kayak keteteran kalau kedua-duanya seperti itu. Jadi selesaikan dulu yang satu, stabil dulu yang satu, baru ambil lagi yang satunya seperti itu ya. Jadi coba lihat lagi sebenarnya tujuan hidup kalian itu yang mana dulu yang diprioritaskan. Dan aku lihat di sini memang dia ini orang yang sangat bekerja keras sekali untuk melindungi masa depan finansial dia, untuk diri dia sendiri, untuk pasangannya, untuk keluarganya ya. Dan mungkin juga kamu ya orang yang bekerja keras ya untuk finansialmu sekarang ya. Intinya saat ini dia benar-benar berjuang mati-matian ya, berjuang banget untuk membuat finansial dia bagus lagi gitu ya. Karena dia menganggap bahwa ya kehidupan dia kan masih panjang gitu ya. Dia butuh untuk punya tabungan. Kalau di sini yang punya hutang ya dia harus menyelesaikan hutangnya, melunasi hutangnya seperti itu. Apalagi di sini dia juga kan pengen punya pasangan, mungkin keluarganya juga mungkin sangat bergantung dengan perekonomiannya dia seperti itu ya.
Sehingga di sini kalau aku lihat karena dia terlalu apa ya, kayak fokus dia terbagi-bagi antara percintaan, karir, keuangan, sehingga aku lihat kayak ada ketidakseimbangan di diri dia ini ya. Jadi makanya di sini kamu sering tidak ada komunikasi dengan dia ya, karena dia sudah lelah dengan karirnya, dengan keuangannya, dengan masalah pribadi dia, masalah dengan keluarganya gitu. Ya. Makanya di sini Eight of Pentacles itu selalu ada peringatan untuk mencapai keseimbangan dalam antara beban pekerjaan, kewajiban keluarga dan pasangan, kebersamaannya dengan pasangan. Nah ini ya apa sih peringatannya bagi dia? Cuman yaitu dia seperti tidak bisa menghandle itu semua, gitu ya. Jadi memang kalau udah ada Eight of Pentacles, bagusnya bagi dia adalah dia melajang, tidak dulu menjalin hubungan dengan seseorang. Berarti prioritaskan saja dulu karir dan keuangan dia, stabilkan saja dulu dari itu gitu. Jadi dia nggak usah bertingkah dengan selingkuh sana sini, ya, menjalin hubungan dengan A B C D E. Karena kalau dia terus-terusan seperti itu, keteteran, ya tidak akan bisa menemukan kestabilan gitu ya, karena dia orang kayak mungkin bukan orang yang multitasking ya, bukan orang yang bisa mengambil pekerjaan dalam satu waktu. Misalnya ya satu waktu ya satu pekerjaan selesaikan dulu baru mengambil pekerjaan lain. Nah orangnya seperti itu, tapi dia sok menantang diri, sok belagu ya, itu tadi orang yang sombong gitu ya, sehingga dia mau menghandle segala sesuatunya padahal dia tidak bisa menghandle semuanya. Paham ya? Ya orang yang terlalu sombong gitu, dia beranggapan bahwa dia bisa melakukan segala hal, padahal sebenarnya ya hancur sendiri, ancur-ancuran dia ya, keteteran lah gitu ya, tidak bisa membagi waktu. Oke, ditambah lagi kalau misalkan kalian di sini LDR. Nah, gimana tuh untuk menyeimbangkan hubungan kalian? Jarang ada pertemuan, mungkin komunikasi juga sulit, apalagi kalau di sini LDR-nya yang ada beda waktu gitu kan. Kamu pagi, dia malam, seperti itu. Jadi itu juga ya karena LDR juga kan kalian jauh. Terus itu mungkin dia orangnya yang love language-nya love language-nya itu dengan cara bertemu secara fisik, dengan sentuhan ya, seperti itu. Jadi ya makin sulit juga kalau dengan itu gitu. Oke. Kemudian apa nih? Nine of Cups. Oke. Kalau aku lihat nampaknya dia ini lagi mencoba untuk mensyukuri apa yang dia punya sekarang. Ya, dia nikmati apa yang dia saat ini miliki, apa yang saat ini bisa dia gapai, apa yang saat ini dia bisa rasakan ya. Kalau aku lihat di sini ya mencoba untuk tenang, mencoba untuk mensyukuri apa yang dia miliki. Terus itu juga ada keinginan yang dibuat atau ditakdirkan untuk menjadi kenyataan kepada dia. Cuman di sini aku lihat dia memang harus melihat segala sesuatunya dengan rasa syukur aja dulu gitu ya. Mungkin bisa jadi nih orang yang nggak bersyukur karena terlalu sombong ya. Jadi kurang merasa bersyukur. Terus juga aku lihat di sini ya sebaiknya ya apa ya, ekspektasi dia adalah saat ini tuh pengen untuk menikmati apa ya, kesendiriannya ya. Entah faktanya di sini dia sudah punya pasangan kah ataupun belum, atau dia masih lajang, dia tuh sebenarnya ekspektasinya tuh pengen sendiri dulu. Itu karena dia sudah kewalahan. Kalau misalkan di sini dia sudah punya pasangan, terus juga keadaan karir dan keuangan dia belum stabil, ya itu tadi aku bilang, dia tidak bisa seimbang, dia tidak bisa fokus dengan satu hal, sedangkan orang ini hanya bisa fokusnya pada satu hal. Jadi keteteran hidupnya. Makanya di sini dia ekspektasinya itu pengen fokus dengan diri sendiri aja dulu gitu loh, tenang dengan diri sendiri ya, mensyukuri dengan apa yang dia punya aja dulu. Itu sebenarnya keinginan kuat dia, pengennya gitu ya. Nah terus itu
Orang ini nampaknya ya pengen tertawa kembali, ya, karena ya itu hidup dia terasa berat, ya, dia pun ingin tertawa, karena ya itu hidup dia terasa berat. Terus itu juga nampaknya dia itu pengennya kayak pengen punya suatu hubungan tapi non komitmen. Jadi kayak oke, bertemu dengan orang baru, kenalan dengan orang baru, dekat dengan orang baru, ya welcome, dia akan welcome. Tapi kalau misalkan pengen punya pengen ada komitmen, pengen ada status gitu, kayak dia kayak nggak mau gitu loh. Jadi inginnya kalau saat ini dia kamu lihat punya pasangan atau punya banyak lah ya lawan jenis ya yang ngedeketin dia, ya dia welcome, tapi apakah punya suatu komitmen? Tidak. Jadi dia ya deket aja gitu dengan orang-orang di luar sana gitu ya, seperti pasangan, seperti teman tapi mesra atau apalah sebutannya ya. Pokoknya ya tetap tebar pesona ya, tetap deket dengan lawan jenis ya, seperti pasangan, seperti pacar, tapi tidak ada komitmen gitu. Dia juga nggak pakai hati gitu loh. Ya, karena di sini ya itu aku bilang tadi, kalaupun dia punya pasangan tuh keteteran hidupnya, ya, nggak bisa membagi waktu. Termasuk dengan kamu kemarin, saat dengan kamu kemarin karir belum bagus, keuangan masih waduh acang kadut ya, ditambah lagi ada kamu, wah makanya kamu jarang dikasih komunikasi ya, jarang ada deep talk, jarang ada pembahasan-pembahasan yang intim, nggak ada gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada the fool di sini. Orang yang masih suka bebas. Nah, itu ya, orang yang masih suka bebas. Makanya di sini walaupun dia dekat dengan si A, si B, si C, tapi itu tidak ada komitmen. Karena dia masih pengen bebas, ya dia masih pengen dekat sama si A. Ya, tapi pengen dekat sama si B, tapi pengen dekat sama si C, tapi dia juga masih fokusin dengan hobi dia, karir, keuangan gitu. Jadi dia nggak mau terkekang atau terbelenggu atau terikat dalam suatu hubungan. Ya, orang yang masih suka kebebasan, masih suka melakukan perjalanan kemana-mana gitu ya, masih suka kilar-kilir lah, traveling kemana-mana. Orangnya masih ceroboh ya, dia merasa bahwa dirinya masih muda, jadi masih pengen menikmati hidup gitu loh ya, nggak mau terikat dalam suatu komitmen atau hubungan seperti itu. Aku lihat di sini mungkin dia orang yang terlalu polos, juga orang yang terlalu spontan gitu ya. Jadi kalau dia pengen lakuin A, maka dia akan lakukan A. Kalau dia udah bosen dengan A, dia akan lakukan B, dia akan lakukan C. Orang yang terlalu spontan, tidak berpikir dampak negatif, positifnya dalam tindakan dia. Makanya di sini ketika sama kamu, ya itu tadi, ya suka-suka hati, nggak komunikasi juga masa bodoh kayak gitu. Karena mungkin dia nggak komunikasi sama kamu, udah capek karena pekerjaan, ya udah dia tidur, dia mungkin pengen have fun dengan teman-temannya, ya pergi, akhirnya nggak ada komunikasi dengan kamu. Padahal di situ berdampak negatif terhadap kamu, kamunya sakit hati, kamunya tidak dianggap, kamunya tidak diperhatikan. Seperti ini dia nggak berpikir, karena itu tadi ya, orang yang terlalu spontan. Nampaknya saat ini dia kayak lagi memulai awalan-awalan baru, entah apa itu dalam hubungan bersama yang lain kah, atau dalam kehidupannya kah, ya, atau dalam pekerjaannya, karirnya. Ada awalan-awalan baru yang ingin dia mulai, ya. Tapi aku lihat kayak orangnya terlalu bodoh, atau terlalu ceroboh, bodoh kayak gitu ya. Intinya dia kayak merasa bahwa entah umur dia berapa deh ya, aku tidak mempatok umur dia berapa, yang pasti di sini mau dia umur 40, 30, 50, dia selalu merasa jiwa dia muda, sehingga ya pengen bebas, pengen menikmati hidup aja, pengen ya itu melakukan apa yang dia mau, suka-suka hati, seperti itu. Dan orang yang masih kurang untuk diajak komitmen, ya, jadi jangan harap sama dia ini untuk saat ini dia akan memberikan komitmen atau dia punya suatu komitmen, karena orang ini masih kurang sekali dalam berkomitmen. Ya, orangnya masih idealisme banget ya. Jadi kalau misalkan dia merasa aku pengen bebas, aku pengen bahagia dengan diriku sendiri, udah dia lakukan apapun yang membuat dia bahagia. Orang yang terlalu idealisme. Oke, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini
Dia juga saat ini ya, kalau dia saat ini memiliki suatu hubungan dengan seseorang, ya hubungan percintaan dia ya spontan gitu aja. Ya, dia tidak berpikir nanti ke depannya mau dibawa kemana nih hubungan, ya. Pasangannya akan seperti apa, diberikan komitmen, enggak mikirin kayak gitu. Yang penting dia jalanin aja, gitu. Yang penting dia ngerasa ada seseorang yang dekat dengan dia, merhatiin dia, gitu. Kalau ditanya ada pasangan, ada si A. Tapi apakah diberikan komitmen si A itu? Tidak, karena di sini dia orang yang masih kurang dalam berpikir untuk berkomitmen seperti itu. Jadi ya kayak dijalanin aja gitu loh, paham gak sih? Ini jadi apa tuh bahasa gaulnya sebutannya? Ini seperti itu ya. Terus aku melihat di sini apa ya, kayak mungkin orangnya memang menarik ya, orangnya menarik ya, terus juga memang penuh romansa ya, mungkin orangnya pinter ngegombal atau orangnya ya apa ya, mungkin orang yang karena menarik ya, kayak banyak cintanya, ada si B, si C, si D kayak gitu, nggak cuma satu orang. Atau bisa jadi ya orangnya gampang jatuh cinta ya, orang yang gampang jatuh cinta ya, intinya seperti itu. Terus itu orang yang kalau aku lihat secara pemikiran itu belum stabil ya, ada ketidakstabilan dalam pikiran dia yang saat ini tuh penuh gitu loh di otak dia, entah apa ya, itu mungkin mikirin tentang karir, memikirkan masa depan, memikirkan keuangannya, memikirkan keluarganya, memikirkan pasangannya ya, banyak. Jadi aku lihat di pikirannya tuh kayak penuh gitu, tapi nggak ada yang terselesaikan atau nggak ada yang stabil gitu ya, nggak ada yang ngebuat dia tenang di pikiran dia tuh, kayak wah berputar semua ya, pengen dipikirin kayak gitu. Kayak oh ya, ini ya the Fool nih di sini bottom of the decknya nggak kelihatan ternyata di itu. Oke, seperti itu. Kemudian the Fool itu orang yang memang tergila-gila pada cinta. Ya, dia sangat bergembira, dia sangat senang, dia akan wow banget gitu, ngerasa wow banget kalau misalkan dia punya pasangan atau dicintai atau mencintai. Tapi itu sayangnya orang ini walaupun gampang mencintai, tapi dia belum berani untuk berkomitmen. Itulah the Fool. Jadi saat ini kalau kamu lihat saat ini dia punya pasangan ya, itu nggak ada komitmen. Kasian sih pasangannya sekarang. Kayak apa ya, kayak ya hanya untuk, bisa nggak sih dibilang ini dipermainkan gitu ya, samalah kayak kamu kemarin saat kamu bersama dia kemarin gitu ya. Orang yang gampang ya, itu orang yang tergila-gila pada cinta, dia akan sangat senang sekali kalau dia punya pasangan gitu ya. Tapi kalau tentang komitmen, dia kurang banget dalam berkomitmen karena dia tidak siap untuk membawa hubungan ke tingkat hubungan yang berikutnya, seperti itu ya. Oke, kalau di sini aku lihat kamu yang lajang ya, kamu yang lajang menandakan bahwa saat ini kamu fine-fine aja dengan kehidupanmu ya. Kalau ya dalam masalah percintaan kamu yang masih lajang saat ini tuh kayak fine-fine aja, baik-baik aja ya. Ada pasangan oke, nggak ada pasangan ya sudah gitu. Kayak fine, bahagia ya. Aku lihat di sini kalian yang masih melajang ya, dan juga memang impulsif ya. Jadi kayak mau belanja ini ya hayu, mau melakukan ini ya hayu gitu. Karena di sini kalian lajang, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang membatasi kalian seperti itu. Dan saat-saat ini bagi kalian yang masih melajang, merasa kayak saat-saat ini udah masa-masa menyenangkan bagi kalian ya. Dan terkadang juga akan datang cinta sejati tiba-tiba gitu ya, akan tiba-tiba datang cinta sejati kalian, entah itu siapa nanti, orang barukah atau orang lamakah ya. Yang pasti kalau aku lihat kemungkinan kalian akan bertemu pasangan kalian nanti ya. Tapi kalau misalkan di sini kalian tidak menghargai kehadiran pasangan kalian di kehidupan kalian, ya udah apa ya, kalau aku lihat ya akan lepas juga seperti itu. Jadi kemungkinan kalian yang lajang nih ya, yang masih menikmati hidup, yang masih impulsif saat ini, bahagia dengan diri sendiri, sebenarnya udah ada tuh orang-orang baru yang datang. Tapi kayak
kalian kayak tidak terlalu welcome ya, kalian tidak menganggap, atau entah orang baru kah, entah orang lama ya, pokoknya adalah orang yang tertarik sama kalian, tapi kayak kalian masih fokus dengan diri kalian, dengan keimpulsifannya kalian, dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan dirinya kalian sendiri gitu, sehingga kayak ya udah lewat gitu. Oke, seperti itulah ya ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 7, 18, 17, 27, 17, 5, 29, 10, 1, 15, 6, 31, 13, 30, 21, 8, 2, 4, 22, 12, 16, 9, 20, 12, 14, 25, 24, 11, 26, 3, dan satu lagi 23. Kemudian bulannya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, entah bulan lahir kah, bulan berpisahnya, bulan apapun lah ya. September, Oktober, April, Juni, Maret, Desember, Agustus, November, Mei, dan Februari. Kemudian apa nih, sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio tikus, sio naga, sio kelinci, sio anjing, sio kuda, sio kambing, sio babi, sio ular, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. ITE, FQH, WAS, MV, PB, OUYD, SJN, ZR, XL, G, dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.